Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Anggi Larasati dengan NIM 2018 303011 dari program studi D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ingin memaparkan tentang proposal tugas akhir yang berjudul tentang analisis perbandingan pemberian pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR pada bank konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank syariah. Studi kasus pada bank BTN konvensional dan bank BTN Syariah Yogyakarta. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, tempat tinggal. Merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk menjalani segala aktivitas sehari-hari. Tempat tinggal ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, yaitu berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam membangun rumah sendiri atau membeli rumah. Mengapa demikian? Ini dikarenakan apabila seseorang yang memiliki pendapatan secara stabil dan mapan lebih memilih untuk membeli rumah yang cenderung lebih besar. Sebaliknya, apabila orang yang memilih untuk membangun rumahnya sendiri, ini dalam proses pembuatan rumahnya akan bertahap sesuai dengan kemampuan ekonominya. Lalu yang ketiga adalah lembaga perbankan. Pembelian rumah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembang dan tanpa pengembang. Saat ini, para pengembang sudah banyak yang bekerjasama dengan lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Mengapa? Karena lembaga perbankan ini dapat memberikan sebuah fasilitas berupa pembelian secara kredit. Yang keempat adalah skema yang ditawarkan. Fasilitas pembelian secara kredit pemilikan rumah yang ditawarkan oleh bank ini dapat dipilih dengan dua pilihan, yaitu melakukan kredit di bank konvensional maupun pembiayaan syariah di bank syariah. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini mencangkup perbandingan pembiayaan KPR pada bank konvensional di bank BTN dengan pembiayaan istisna di bank BTN Syariah dan penjurnalan terkait biaya praakad istisna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alur transaksi dari pembiayaan KPR pada bank BTN konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank BTN Syariah. Yang kedua, bagaimana penjurnalan transaksi istisna pada biaya praakad berdasarkan PSAK nomor 104 pada Bank BTN Syariah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui alur dari transaksi pembiayaan kredit di bank BTN konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui alur dari transaksi pembiayaan istisna di bank BTN Syariah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah penjurnalan biaya praakad pembiayaan istisna ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 104.
Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang perbandingan KPR pada bank konvensional maupun bank syariah. Selain itu, dapat menambah ilmu bagi peneliti selanjutnya dan pembaca. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi perbankan diharapkan dapat menjadi bahan referensi terhadap alur transaksi pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah. Kemudian bagi akademisi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Kemudian bagi masyarakat diharapkan dapat mempermudah atau membantu untuk memahami terkait perbandingan atau perbedaan pembiayaan KPR, baik itu secara konvensional maupun syariah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian pembiayaan. Menurut Sundari dan Zuana tahun 2018, pembiayaan secara umum merupakan pendanaan yang telah dikeluarkan untuk menunjang suatu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilaksanakan oleh orang lain. Sedangkan dalam pengertian sempitnya, pembiayaan merupakan pendanaan yang telah dilakukan oleh suatu lembaga perbankan seperti perbankan syariah. Yang kedua, akad istisna merupakan kontrak suatu kontrak yang berdasarkan pada pemesanan pembuatan barang tertentu yang terdapat suatu kriteria dan persyaratan tertentu yang kemudian disetujui antara pemesan atau pembeli atau juga mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Yang ketiga adalah landasan hukum tentang akad istisna. Yang pertama Al-Quran. Ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282. Kemudian ada yang hadis, itu hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Kemudian ada ijma, yaitu dari fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli istisna. Yang keempat, itu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. PSAK ini terdiri dari PSAK 100 sampai 106, di mana pada PSAK 104 yang mengandung aturan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi istisna. Yang kelima ada kredit pemilikan rumah atau KPR. Terbagi menjadi dua, yaitu kredit pemilikan rumah subsidi dan kredit pemilikan rumah non-subsidi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah peneliti dari Muhammad Rizal dan Tiastiani tahun 2018, meneliti tentang analisis perbandingan pemberian kredit pemilikan rumah atau KPR pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah atau KPR pada bank syariah. Dengan studi kasus pada bank BJB dengan bank BJB syariah. Peneliti tersebut menyatakan bahwa banyak terdapat persamaan terkait prosedur dan persyaratan antara pemberian kredit bank konvensional maupun bank syariah. Selain itu, ternyata terdapat juga perbedaan antara lain terkait kontrak atau perjanjian yang digunakan. Selain itu, bank konvensional BJB menggunakan sistem bunga, sedangkan bank BJB Syariah menggunakan sistem bagi hasil.
Selanjutnya, untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah eh, permasalahan yang lebih fokus pada bagaimana alur transaksi eh, kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan istisna pada bank syariah dan juga penjurnalan transaksi istisna biaya praakad berdasarkan PSAK nomor 104. Kedua, penelitian dari Ahmad Muflih Saifuddin dan Amri Firmansyah tahun 2021 yang meneliti tentang the implementation of istisna accounting in Bukopin Syariah Bank yang menyatakan bahwa penerapan transaksi istisna dan praktik akuntansi istisna secara garis besar pada Bank Syariah Bukopin ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah eh, yang berlaku di Indonesia dan sesuai pula dengan PSAK nomor 104. Sehingga letak perbedaan yang sehingga perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terkait penjurnalan transaksi istisna biaya praakad berdasarkan PSAK nomor 104. Selanjutnya, yang ketiga adalah peneliti dari Sabri Nurdin Rafiqoh dan Diana Indriani L. tahun 2020 yang meneliti tentang analisis perbandingan sistem dan proses pemberian kredit Bank BRI konvensional dan pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Samarinda yang menyatakan bahwa perbandingan sistem dan prosedur pemberian kredit pada Bank BRI konvensional dengan Bank BRI Syariah menunjukkan bahwa terdapat dua perbedaan. Yang pertama terletak pada fungsi customer service di Bank BRI konvensional dengan yang kedua adalah apabila dana nasabah telah cair, pihak account officer akan mendampingi nasabah untuk membeli barang yang ada pada Bank BRI Syariah. Sehingga letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terfokus pada alur transaksi pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank pembiayaan istisna pada bank syariah. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Kemudian untuk jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Yang kedua, ada objek penelitian, yaitu Bank BTN Konvensional Yogyakarta dan Bank BTN Syariah Yogyakarta. Mengapa peneliti tertarik untuk meneliti di Bank BTN tersebut? Yaitu karena peneliti tertarik untuk meneliti tentang proses pembiayaan rumah, baik itu secara konvensional maupun syariah. Sehingga ternyata di Bank BPTN ini telah banyak menawarkan produk-produk KPR, baik itu secara konvensional maupun syariah. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Itu yang pertama menggunakan data primer. Ini pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan salah satu pegawai di Bank BTN konvensional maupun Bank BTN syariah terkait alur dari pemberian pembiayaan KPR baik itu secara konvensional maupun secara syariah.
Yang kedua itu data sekunder. Pengambilan data ini melalui dokumentasi atau eh, studi pustaka seperti laporan pembiayaan dan juga jurnal tentang penjurnalan biaya praakad pembiayaan istisna. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Yang pertama menggunakan peneliti menggunakan kepustakaan dan yang kedua peneliti menggunakan lapangan. Kelima, metode analisis data. Eh, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Demikian hasil dari presentasi proposal tugas akhir yang dapat peneliti sampaikan. Sebelumnya, peneliti mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata. Akhir kata, wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.